saya akan menjelaskan mengenai permutasi dan juga mutasi, dan yang terakhir Recording in mengenai progress. distribusi diskrit. Oke, yang pertama mengenai pengenalan terhadap teori probabilitas dulu, mungkin dari Mbak Amel boleh langsung dijelaskan ya. Oke, terima kasih Mas Arta. Sebelumnya aku mau kenalan dulu ya sama teman-teman 23 di sini, karena mungkin baru pertama kali ketemu juga. Kalau suara aku kayak gini jelas nggak ya? Kalian minta tolong direspon. Di sesi Lab Express kali ini, kita akan belajar tentang materi teori probabilitas. Sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih dalam, aku mau jelasin dulu terkait pengantarnya. Nah, teori probabilitas itu adalah salah satu cabang matematika yang kita mempelajari tentang peluang. Peluang atau mungkin kita bisa biasa kenal ya sebagai probabilitas, makanya materi ini disebut dengan teori probabilitas gitu. Peluang sendiri itu adalah ketidakpastian pada keluaran dan kejadian dalam observasi dan eksperimen. Secara gampangnya, peluang itu intinya kalau misal kita ada suatu kegiatan nih dan kita belum pasti, kayak ini akan terjadi atau enggak, sesuatu yang enggak pasti itu pasti punya peluang. Simpelnya kayak gitu. Nah, terus di sini ada rumus umum dari peluang atau probabilitas yang biasanya dipakai, yaitu PA, penulisan peluang itu biasanya ditulis pakai P besar, terus A, artinya PA atau kejadian dari A, peluang kejadian dari A adalah NA atau jumlah kejadian A yang terjadi dibagi dengan NS atau total kejadian seluruhnya. Ini adalah salah satu rumus yang nantinya akan kita pakai. Salah satu rumus sederhana yang nantinya akan melatar belakangi rumus-rumus lainnya yang akan kita pelajari selanjutnya. Mungkin bisa di next dulu. Oke, nah aku mau ingetin sedikit nih buat teman-teman. Mungkin di kelas sudah banyak dipelajari ya tentang populasi dan sampel. Cuma aku mau nge-remind sedikit karena ini merupakan salah satu hal yang penting di teori probabilitas untuk kita pahami. Kalau misalnya kita nggak paham apa itu perbedaan populasi dan sampel, nanti kita waktu ngerjain bisa jadi salah masukin angka karena kita salah pemahaman dan lain sebagainya. Jadi sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Sampel itu pasti termasuk dalam populasi, tapi nggak semua populasi kita ambil sebagai sampel. Makanya di sini ada diagram bahwa sampel itu pasti ada di dalam keseluruhan dari populasi. Terus di sini ada beberapa parameter atau simbol-simbol yang harus teman-teman perhatikan ya. Dan kalau bisa diingat, biar nanti penulisannya nggak salah, terus waktu ngerjain juga angkanya yang dimasukin benar, dan lain sebagainya. Jadi, contohnya misal number of cases, atau misal kita bilang biasanya jumlah gitu ya. Tapi perbedaan penulisan huruf kapital ataupun non-kapital itu bisa berarti berbeda. Kalau misal N-nya kapital, itu artinya adalah jumlah populasi. Tapi kalau N-nya itu non-kapital, itu artinya adalah jumlah dari sampel yang kita ambil. Kalau misal aku punya case, aku mau ambil 3 orang dari 41 orang yang ada di Zoom ini. Teman-teman boleh bantu jawab ya, berarti populasinya ada berapa dan sampelnya ada berapa. Boleh ditulis di kolom chat atau teman-teman bisa yang mau angkat tangan juga boleh. Langsung jawab juga boleh ya. Ada yang mau bantu? Populasinya ada berapa yang ada di seluruh Zoom ini, total orangnya, dan jumlah sampelnya tadi berapa. Oke, mungkin karena masih malu-malu, langsung aku lanjutin aja ya. Jadi kan aku bilang aku mau ambil 3 orang dari 40 orang nih yang sekarang ada di sini. Artinya sampelnya itu ada 3. N kecilnya ada 3, dan N besarnya ada 40 gitu ya. Terus untuk min, proporsi, varians, dan lain sebagainya itu juga sama. Perbedaan simbol itu mempengaruhi arti dari angka tersebut. Kalau misal aku bilang X bar dari populasinya misal 20,
Itu salah ya, karena X bar itu menandakan rata-rata dari sampel, bukan populasi. Mungkin itu yang harus teman-teman ingat ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Boleh di next? Oke, nah kita udah mulai masuk ke materinya sedikit nih. Ada yang namanya keluaran dan kejadian. Bedanya apa sih? Jadi keluaran atau simpelnya adalah output. Output itu adalah hasil pengumpulan data dalam observasi ataupun eksperimen. Oke, ini simpen dulu ya. Habis itu ada yang namanya kejadian. Kejadian ini adalah peristiwa yang termasuk dalam keluaran-keluaran yang mungkin atau himpunan dari keluaran-keluaran itu tadi. Terus aku kasih contoh ya biar teman-teman lebih paham. Misal, di sini ada satu kali pelemparan dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi. Pasti yang mungkin keluar ada bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu kan. Lalu aku pengen tahu nih, hasil lemparan dadu yang bisa dibagi 3 itu dilambangkan dengan notasi A. Artinya aku bisa bilang di sini A itu adalah 3 dan 6. Kenapa? Karena hasil yang termasuk dalam kejadian A yang aku mau, yaitu angka yang bisa dibagi 3 tadi, cuma 3 dan 6. Nah, 3 dan 6 ini disebut sebagai kejadian A, atau kejadian yang tadi aku inginkan. Tapi kalau misal kalian kocok dadu nih, tiba-tiba keluar 2. Nah, 2 itu adalah sebagai output atau keluaran. Terus kalian kocok lagi, tiba-tiba keluar 6. Meskipun 6 ini termasuk dalam kejadian, tapi hasil yang dikeluarkan pada saat itu disebut sebagai keluaran, atau satuannya itu kita sebut sebagai output atau keluaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau udah paham semua? Kalau misal udah aman, boleh kasih reaksi ya teman-teman. Oke, oke, terima kasih. Boleh dilanjut? Oke, sekarang kita masuk ke himpunan. Yang jelas himpunan ini bukan HMTI ya, beda. Tapi meskipun itu sama-sama himpunan, konsepnya sama. Konsep himpunan adalah gabungan atau kumpulan dari objek. Jadi misal teman-teman ada 5 orang nih bergerombol, bisa disebut sebagai himpunan karena kalian adalah kumpulan dari objek, atau misal objeknya di sini sebagai manusia ya. Terus di sini ada yang namanya anggota himpunan atau yang kita sebut sebagai elemen. Elemen ini dilambangkan sama lambang kayak huruf E gitu ya. Jadi anggota himpunan ini pastinya objek yang termasuk dalam himpunan. Di sini aku punya contoh. Ini adalah salah satu contoh notasi yang umum digunakan ketika kita menuliskan himpunan, yaitu H itu sebagai himpunannya, atau apa yang kita inginkan itu pasti ditulis pakai huruf kapital. Lalu untuk menuliskan objek-objek atau elemen dari himpunan H tadi, kita harus pakai kurung kurawal ya. Kurung kurawal, habis itu kita sebutkan objeknya apa aja. Di sini aku punya A, terus koma ada B, ada C, ada D, dan E. Itu adalah penulisan atau notasi dari himpunan yang paling dasar. Dari penulisan tadi atau notasi tadi bisa kita simpulkan kalau misal B itu adalah elemen dari H, karena B ini adalah salah satu objek yang termasuk dalam himpunan. Terus di sini aku punya beberapa istilah atau beberapa operasi yang bisa kita gunakan kalau misal kita mau menghitung atau memahami himpunan gitu ya. Aku mulai dari bagian kiri atas, ini ada himpunan bagian. Himpunan bagian itu artinya, di sini aku punya contoh langsung ya, biar langsung paham. Aku punya himpunan S, dan aku juga punya himpunan A. Aku bisa bilang A adalah himpunan bagian dari S. Karena setiap objek dari himpunan A, yaitu A, C, E, G, I, itu ada di himpunan yang S. Sebelumnya Mas Mo boleh minta tolong dinyalain annotate-nya nggak ya? Oke, sambil itu kita lanjut dulu ya. Terus selanjutnya aku punya himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah kalau misal himpunannya nggak ada isinya, atau biasanya kita tulis aja
kurung kur awal, terus kosongin, kurung kur awal tutup gitu. Contohnya di sini aku punya. Cara bacanya di sini, n sampel, n kecil, tadi kita ingat ya, n kecil itu adalah sampel, adalah elemen dari populasi. Lalu n-nya itu adalah n kuadrat. N kuadrat itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 4. Karena nggak ada isinya, jadi kita bisa bilang kalau himpunan ini adalah himpunan kosong. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, oke, notet aku udah kelihatan kan ya? Oke, aku coba jelasin lagi ya. Aku lanjutin untuk yang gabungan atau biasanya kita sebut sebagai union karena gabungan itu bahasa Inggrisnya union, makanya disimbolkan dengan U. Cara ingatnya gampangnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misal gabungan itu U. Nah, di sini aku punya ada himpunan B dan juga ada himpunan A. Terus aku bisa bilang A union B atau A gabungan dari B itu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Cara kita menghitung gabungan itu kita masukin apa yang ada di A dan apa yang ada di B. Kalau misal ada di dua-duanya, kita cukup masukin satu aja. Di sini kan contohnya misal nih, di sini ada sama-sama ada angka 2. Tapi yang kita masukin cuma satu aja. Jadi angkanya itu hanya beririsan. Gabungan ini sebutan lainnya adalah beririsan. Terus kita lanjut untuk yang selisih. Kalau selisih ini adalah apa yang ada di A dikurangin sama huruf-huruf sama objek yang ada di himpunan B. Contohnya di sini A aku punya A B C D I. A B C D E, sorry. Terus di B aku punya A C E G I. B yang ada di A ada apa aja? Di sini ada A ya. Ada A berarti A-nya kita coret. Terus di sini ada C, C-nya juga kita coret. Terus sini aku ada E-nya juga dicoret. Karena G sama I di himpunan B itu nggak ada di A, artinya nggak perlu kita apa-apain. Makanya di sini tinggal sisa B sama D. Berarti bisa dibilang kalau himpunan A dikurangi himpunan B itu adalah objeknya tinggal sisa B sama D. Terus lanjut ada yang namanya komplement. Komplement itu adalah selain objek yang kita inginkan lah. Komplement ini ada beberapa penulisan. Ada yang nulis A, C gini, A komplement. Atau ada juga yang nulis A tanda petik di atas atau A join gitu. Itu juga sama aja ya. Jadi nanti kalau misal ada soal kayak gitu, teman-teman nggak usah bingung. Terus di sini contohnya aku punya himpunan S nih. Biasanya aku mau ngasih tahu ya teman-teman kalau misal himpunan S itu identik sama himpunan semesta atau biasanya itu populasinya lah yang diminta. Jadi di sini aku punya S, ada angka 1 sampai 7, terus A-nya aku punya 3, 4 sama 5. Yang ditanyakan atau yang kita inginkan itu adalah A komplement. A komplement artinya apa nih yang ada di S, tapi selain A. Karena di sini ada 3, 4, 5, artinya kita nggak mau dong ada A itu. Cara gampangnya, coret-coretin aja sih kalau misal aku ya. 3, 4, 5 kita coretin. Karena kita pengen selain A. Artinya tinggal sisa 1, 2, 6, 7. Makanya A komplement itu elemennya adalah 1, 2, 6, dan 7. Dan yang terakhir ada irisan. Irisan ini berbeda sama gabungan, agak-agak mirip. Kalau misal kita gambarkan dalam diagram Venn, irisan itu kayak gini ya. Misal aku punya ini himpunan A, ini himpunan B. Yang dimaksud irisan adalah yang ada di tengahnya ini.
Oke, nah tapi kalau misal gabungan itu, misal aku punya himpunan A, aku punya himpunan B, yang aku mau adalah semuanya. Oke gitu ya. Kalau misal kita balik lagi ke irisan ya. Kalau irisan tadi, misal aku punya A, B, C, D, E. Terus aku punya B, A, C, E, G, I. Artinya irisan atau apa yang ada di dua-dua, apa yang ada di kedua himpunan ini. Yang ada di A dan juga ada di B. Berarti di sini kita punya A. Ada A, terus kita ada C, terus kita juga ada E. Nah, ketiga elemen ini, A, C, sama E, dua-duanya ada di A dan B. Makanya tadi dia bisa masuk ke irisan ini. Karena dia ada di kedua himpunan tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk himpunan. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau misal udah aman, bisa kasih reaksi lagi ya teman-teman. Oke, kalau misal nanti ada yang mau ditanyain, boleh langsung angkat tangan aja, atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Misal takut lupa, boleh ditaruh di kolom chat aja ya. Nanti aku bacain kalau misal udah selesai satu slide gitu. Oke, kita lanjut. Boleh di next. Oke, nah di sini ada yang namanya kejadian bebas. Kejadian bebas ini adalah ada dua kejadian. Di sini aku kasih contoh kejadiannya A sama B ya. Kejadian A sama B ini tidak saling mempengaruhi. Misalnya um, probabilitas probabilitas aku mau makan, sama ada lagi satu lagi adalah probabilitas um, presidennya adalah A. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali ya. Aku mau makan sama misal presidennya A, itu sama sekali nggak berhubungan. Artinya kejadian tersebut bisa dibilang mutually eksklusif atau kejadian bebas yang saling independen. Nah, kalau misal kejadiannya itu tidak saling mempengaruhi, nah dapat dinotasikan kayak gini ya teman-teman. P, A, B. Ini artinya adalah peluang, kelihatan nggak ya? Intinya peluang, ada peluang A dan peluang B. Kalau PA doang, peluang A doang, peluang B doang. Jadi mereka nggak saling berhubungan gitu. Terus untuk kejadian yang bebas atau mutually eksklusif tadi, itu salah satu cirinya adalah kalau misal kita mau menggabungkan dua kejadian tadi, maka peluangnya itu akan dikalikan. Sorry ya, ini gini. Jadi misal tadi ya, aku mau makan, terus aku mau makan dan presidennya adalah Pak A gitu. Artinya untuk tahu probabilitas aku akan makan hari ini dan presidennya adalah A, kalau kita gabung gitu ya. Misal ada pertanyaan berapa probabilitas Amel makan hari ini ketika presidennya adalah A. Itu artinya peluang dari kedua kejadian tersebut itu bisa dikali aja. Misal aku makan hari ini, peluangnya cuma setengah gitu ya karena aku puasa. Terus presidennya tadi kalau misal Pak A, misal peluangnya adalah sepertiga gitu. Artinya nanti untuk menghitung itu kita akan mengkalikan setengah dikali sepertiga gitu. Mungkin itu untuk kejadian bebas. Buat lebih jelasnya nanti kita akan mempelajari jenis-jenis lainnya waktu pengaplikasian. Boleh di next aja. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat aja di kolom chat ya. Oke, nah di sini aku mau ajarin tentang salah satu metode untuk menentukan probabilitas. Caranya adalah menggunakan diagram pohon. Nah, diagram pohon ini sebenarnya adalah cara manual kalau misal kita mau menghitung probabilitas atau peluang untuk soal-soal sederhana. Jadi sebenarnya
tentunya diagram pohon ini nggak bisanya ada aku mau mengambil 10 bola dari 100 bola gitu. Maksudnya 10 sampel dari 100 bola, kan nggak mungkin teman-teman harus ngegambarin 100 bola gitu ya. Jadi diagram pohon ini cuma bisa digunain sebagai alternatif pengerjaan kalau soalnya itu simple. Dan di sini aku mau kasih contoh. Misal ada seseorang nih namanya Lucy, dia pengen mendaki gunung 3 hari lagi. Tapi dia pengennya tuh kalau mendaki gunung cuacanya cerah gitu. Kira-kira berapa sih peluang di hari Lucy mendaki itu cerah kalau misal hari ini hujan? Nah, caranya adalah pertama kita gambar dulu diagram pohonnya. Ini adalah hari ini ya. Hari ini. Hari ini cuacanya tadi hujan ya. Terus ini adalah besok atau H+1. Pasti di H+1 ada 2 kemungkinan dong. Kalau nggak hujan, ya cerah. Artinya kita bikin 2 split gitu ya. Besok bisa jadi hujan, bisa jadi cerah. Setelah itu di H+2-nya atau di lusa ya ini, pasti juga ada 2 kemungkinan dong. Hujan atau cerah. Nah, karena tadi di sini hari ini hujan, terus habis itu hujan, misal hujan lagi, pasti setelahnya kemungkinan antara hujan atau enggak cerah. Oke. Terus setelah itu di hari H-nya Lucy ini, si H+3, hari Lucy berangkat mendaki, hiking, pasti juga ada 2 kemungkinan. Kalau nggak hujan, ya cerah. Nah, kita mau hitung nih, berapa peluang cuacanya cerah pada hari H apabila hari ini hujan. Jadi kita hitungnya di hari H pengennya cerah kan tadi. Yang harinya cerah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Kalau misal cara gampangnya, karena ini sebenarnya masih sederhana ya, kita bisa hitung aja nih. Ada 4, terus kita hitung ada berapa kejadian atau berapa, ada berapa keluaran di sini tadi ya. Ada 8 kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi simpelnya kalau misal soalnya sih sederhana ya, kalian bisa langsung aja tentuin. Oh, cerahnya ada 4, terus kejadian totalnya ada 8, berarti 4/8 sama dengan setengah. Tapi aku juga mau ngajarin gimana kalau misal ini agak ribet gitu case-nya. Kalian bisa pakai rumus nih. Rumusnya sebenarnya peluang sukses dikali jumlahnya berapa, terus peluang gagalnya berapa dikali N-1 atau sisanya tadi ya. Berarti kalau misal di sini, aku kasih contoh satu, di sini aku tulis peluang hujannya ada 3. Peluang cerahnya, PH itu peluang hujan, PC itu peluang cerah ya. Hujannya ada 3, pangkat 3, karena di sini hujan, hujan, hujan. Yang hari ini nggak usah dihitung, karena pasti kan hujan, udah nggak ada kemungkinan lain kan. Peluang hujannya ada 3, peluang cerahnya ada 0, karena di sini nggak ada. Terus tinggal kita kaliin aja. Peluang hujan atau peluang cerah itu probabilitasnya masing-masing 1. Karena kemungkinannya cuma 2 kan. Kalau nggak hujan, ya cerah. Jadi peluang hari ini hujan ada setengah, peluang hari ini cerah juga ada setengah. Berarti di sini kita bisa hitung setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 0. Tuh. Terus hasilnya nanti adalah 1/8. Hasil itu sama aja kan, sama kalau kita ngitung misal manual hahaha ada 1, terus totalnya ada 8, sama-sama 1/8. Terus mungkin itu aja. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya di sini. Aku udah cukup ngejelasin lengkap kalau ruang sampelnya ada 8, hari cerahnya ada berapa, dan lain sebagainya di sini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin karena nggak ada yang ditanyain, boleh lanjut.
Oke, Oke, udah mulai masuk kombinasi, boleh aku serahin ke Mas Harta ya. oke. Mungkin annotate-nya bisa di close dulu ya, Mel ya. Saya hapus dulu nih. Oke, teman-teman. Mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai apa sih itu permutasi dan apa sih itu kombinasi gitu. Nah, teman-teman pasti udah sempat belajar juga ya di SMA apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Mungkin saya bisa ilustrasikan sedikit ya. Jadi misalnya dalam suatu kompetisi nih ada dua babak. Yang pertama itu babak penyisihan dan yang kedua itu babak final. Babak penyisihan akan memilih 5 orang dan babak final akan memilih juara satu, juara dua, dan juara tiga sesuai urutannya. Nah, dalam kasus yang saya sebutkan tadi, bagian babak penyisihan itu adalah bagian kombinasi. Karena kita memilih 5 orang tanpa menentukan urutan pilihannya, tanpa memperhitungkan urutan pilihan orangnya gitu. Jadi ya udah 5 orang ini lolos ya lolos saja 5 orang gitu. Nggak ada maknanya apa-apa, semua orang sama gitu. Nah, sedangkan permutasinya sendiri itu adalah di babak finalnya tadi. Ketika 5 orang ini lolos dan dipilih 3 orang lagi, dan 3 orang ini akan diurutkan juara satu, juara dua, dan juara tiga sesuai dengan urutan pemanggilannya. Nah, itu yang disebut dengan permutasi, di mana susunannya berbeda satu sama lain, dan dari keseluruhan objek tersebut diambil beberapa dengan memperhatikan urutannya. Itu yang disebut dengan permutasi. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit simbolnya seperti apa ya, biar teman-teman sedikit familiar. Nah, jadi kombinasi sendiri itu disimbolkan biasanya dengan C, huruf C seperti ini. N, C, R. Nah, itu. C itu diambil dari kata combination. Nah, selanjutnya yang bagian permutasi ini diambil dari huruf P sebagai simbolnya. P artinya permutation. Nah, sebagai contoh kasusnya di sini, ada rumusnya yang saya tampilkan, rumus combination dan juga rumus permutation. Teman-teman bisa lihat di sini, dari rumus kombinasi sendiri itu, ada perhitungan R-nya juga. Sorry, ini maksudnya banyaknya anggota ya. Terus yang bagian P itu nggak perlu dikali R-nya lagi itu. Nah, perbedaan rumusnya hanya ada di situ aja, teman-teman. Dan buat membedakan kapan teman-teman pakai kombinasi dan kapan pakai permutasinya, itu dilihat apakah urutan pengambilannya itu berpengaruh atau tidak. Apakah urutan pengambilannya itu penting atau tidak gitu. Oke, mungkin itu sekilas cara untuk membedakan ya. Sebenarnya kombinasi itu apa sih dan permutasi itu apa gitu. Dan cara yang memang paling memungkinkan dan paling mudah buat membedakannya adalah urutan pengambilannya itu, teman-teman. Kalau misalnya urutan nggak diperluin, ya udah, berarti itu masuknya kombinasi. Kalau misalnya urutannya itu ternyata penting, ya udah itu masuknya ke permutasi gitu. Oke, saya next saja. Nah, ini teman-teman, buat permutasi sendiri itu sebenarnya ada beberapa pembagiannya lagi. Ada 4 ya untuk permutasi. Yang pertama ada permutasi menyeluruh, permutasi data kelompok, permutasi sebagian, dan permutasi siklik. Nah, untuk permutasi data menyeluruh ini, penyusunan semua objek itu ke dalam satu urutan tertentu. Maksudnya itu apa sih gitu? Nah, contohnya seperti ini. Ketika teman-teman punya 3 data nih, 1, 2, dan 3, teman-teman ingin mengetahui ada berapa banyak penyusunan sih yang bisa dari 3 angka tersebut tanpa dikelompokkan ke kelompok satu atau kelompok dua gitu. Jadi caranya cukup sederhana, teman-teman bisa menggunakan rumus faktorial aja. Jadi tadi punya 3 data, ya udah 3 faktorial gitu. Berarti 3 kali 2 kali 1, berarti ada banyaknya adalah 6 penyusunan semua objek itu gitu. Jadi dari 3 data tadi itu dapat disusun 6 penyusunan, 6 model penyusunan. Contohnya 3 2 1, 3 1 2, 2 1 3. Nah, seperti itu. Banyaknya adalah 6 jumlah gitu. Selanjutnya permutasi data kelompok. Apabila terdapat n objek di mana n1, n2, n3 merupakan objek yang sama, nah itu bisa dikelompokkan gitu. Maksudnya seperti apa sih? Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya. Misal teman-teman punya huruf A, B, C, D, E gitu. Huruf tersebut teman-teman mau ambil dan teman-teman kelompokkan ke dalam 2 kelompok, kelompok satu dan kelompok dua. Nah, itu yang dinamakan dengan permutasi data kelompok gitu. Jadi dari urutan data yang teman-teman miliki,
data tersebut teman-teman kelompokkan nih menjadi beberapa kelompok lagi. Dan banyaknya pengambilan atau pengaturan tersebut yang kita permutasikan. Selanjutnya mengenai permutasi sebagian. Nah, permutasi sebagian ini adalah permutasi yang melibatkan sebagian objek yang teman-teman punya. Misal nih teman-teman punya data gitu, datanya adalah A, B, C, D. Teman-teman mau mengatur ulang posisi A, B, C, D itu. Tapi teman-teman pengen data C dan D itu harus selalu barengan gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah seperti rumus yang saya tampilkan di layar itu ya. Jadi misalnya teman-teman punya A, B, C, D, berarti kan ada N-nya 4. Nah, tinggal 4 dikurangi 4 faktorial per 4 dikurangi R-nya tadi. Dikurangi 2 gitu. Nah, seperti itu contoh permutasi sebagiannya. Selanjutnya adalah permutasi siklik. Permutasi siklik sendiri mungkin udah nggak asing ya dari teman-teman. Mungkin kemarin waktu TBK atau waktu SMA itu pasti sering banget nih muncul soal-soal mengenai permutasi siklik. Itu adalah permutasi suatu kelompok objek yang satu lingkaran. Contohnya seperti apa? Nah, jadi ketika teman-teman menemukan soal misalnya ada 5 orang nih duduk di meja melingkar. Bagaimana pengaturan posisi dari 5 orang tersebut? Nah, itu masuknya ke permutasi siklik ini. Misal ada contoh lagi, ada 5 orang duduk di meja melingkar, terus 2 orangnya harus sama duduknya gitu, harus barengan. Nah, itu juga masuknya permutasi siklik, cuman ada modifikasi rumusnya sedikit gitu. Oke, kita akan masuk ke contoh soal mungkin ya dari permutasi dan kombinasi. Oke, ada 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya cara 7 orang duduk jika 2 orang selalu duduk berdampingan. Nah, menurut teman-teman sendiri ini masuk ke permutasi atau sudah masuk ke kombinasi ya? Boleh langsung on mic aja mungkin yang mau jawab. Komutasi, Mas. Oke, permutasi ya. Nah, dari pernyataan soal ini, itu benar yang dibilang Samuel tadi ya, itu adalah masuk ke bagian permutasi yang tadi saya sebutkan. Itu adalah permutasi siklik. Karena di sini ada pengaturan di meja bundar seperti itu. Nah, di sini ada 2 orang yang duduknya itu selalu berdampingan. Jadi pengaturannya kan dari 7 orang nih. 2 orang ini harus duduk berdampingan gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, berikut penyelesaian dari soal tadi. Ketika teman-teman memposisikan tempat itu melingkar, ini saya coba gambarkan seperti angka 1, 2, 3 sampai angka 2. Nah, sedangkan angka 1 dan 2-nya ini itu harus duduk berbarengan. Wait, saya sambil coret ya. Nah, angka 1 dan angka 2-nya ini harus duduk secara berbarengan gitu. Ketika ada soal seperti ini, teman-teman perlu menentukan dulu nih, N-nya ada berapa sih gitu. Kalau misalnya seperti ini kan awalnya N-nya ada 7 nih, ada 2 orang yang duduknya barengan. Jadinya N-nya dikurangi 1, jadi N-nya ada 6. Nah, setelah ditentukan seperti ini, kita gunakan rumus yang tadi. Masukkan rumusnya, dan di sini ada pengali 2, karena ada 2 orang yang duduknya itu berbarengan gitu. Ini ada sedikit modifikasi rumus di sini, jadi perlu dikalikan 2 faktorial di sini. Dan teman-teman tinggal hitung-hitung aja. Buat perhitungan faktorial, teman-teman udah aman kan ya? Atau perlu saya jelaskan lagi nih? Aman lah ya. Untuk faktorial tinggal dikali bilangan selanjutnya itu dikurangi 1 gitu. Setelah. Oke, ini adalah contoh dari permutasi. Next, saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu sendiri juga sebenarnya dibagi menjadi 2, tapi umumnya dipakai adalah kombinasi sebagian ya, karena jarang banget soal itu minta kombinasi yang menyeluruh gitu. Nah, mungkin saya jelaskan sekilas saja. Untuk kombinasi yang menyeluruh sendiri, itu penyusunan seluruh objeknya dibuat dalam satu tempat tanpa memperhatikan urutannya dan tanpa pengulangan. Sedangkan yang sebagian itu adalah penyusunan sebagian objek saja ke dalam satu tempat gitu. Oke, kita mungkin langsung masuk ke contoh soal aja kali ya. Nah, ini contoh soal dari kombinasi itu sendiri. Misal nih dari 7 orang siswa putra dan 5 orang siswa putri akan dipilih 6-nya untuk dikirim ke Jepang dalam rangka pertukaran siswa.
Nah, tentukan berapa banyak pilihan kombinasi siswa yang dapat dipilih. Nah, di sini kita tidak memperhatikan urutannya ya teman-teman. Jadi nggak ada urutan satu lebih baik atau urutan dua lebih baik atau gimana, itu nggak diperhatikan. Jadi di sini kita makainya adalah kombinasi. Dan di sini juga tidak diminta berapa putra dan berapa putri seperti itu. Jadi kita gabung semuanya, dapat N-nya itu sebesar 12. Jadi dapat dari 7 siswa putra dan juga 5 siswa putrinya. Selanjutnya akan dipilih 6 siswa untuk dikirim ke Jepang. Nah, teman-teman berarti 12 C6 gitu. 12 kombinasi 6. Nah, didapat dengan rumus sebagai berikut. Ini rumus yang tadi sebagian itu ya. Jadi teman-teman tinggal dikali-kali aja lah untuk faktorialnya. Saya nggak akan jelaskan lebih detail mengenai perhitungannya ya. Tapi saya coba jelaskan bagaimana sih konsep dasarnya di sini gitu. Buat nge-recall pemahaman teman-teman yang udah dijelaskan di kampus kemarin. Oke, itu sekilasnya buat kombinasi. Dari permutasi dan kombinasi mungkin ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Kalau ada, mungkin ditaruh di kolom chat dulu ya, karena waktu kita ini cukup terbatas. Nanti akan saya bahas di akhir sesi untuk pertanyaan teman-teman. Oke, dilanjutkan lagi. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian distribusi probabilitas. Nah, teman-teman, setelah teman-teman kenal nih permutasi itu apa dan juga kombinasi itu apa, sekarang kita masuk ke yang lebih advance lagi dikit nih. Itu masuk ke distribusi probabilitas. Oke, definisi dari distribusi probabilitas itu sendiri adalah seluruh probabilitas kejadian yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa sehingga sekumpulan kemungkinan tersebut tersebar ke dalam suatu distribusi. Nah, parameter pentingnya di sini itu adalah variabel acak. Jadi distribusi probabilitas sendiri itu menggunakan variabel acak. Variabel acak sendiri ada pembagiannya itu ada dua. Itu adalah variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Sehingga distribusi probabilitasnya juga dibagi menjadi dua. Itu ada distribusi probabilitas diskrit dan juga distribusi probabilitas kontinu. Pembedanya apa? Pembedanya adalah di variabel acaknya itu sendiri. Teman-teman udah paham belum? Diskrit sama kontinu itu bedanya apa sih? Ada yang mau coba speak up mungkin buat ngasih tahu saya perbedaannya diskrit dan kontinu itu ada di mana sih gitu. Dari hal yang terkecil dulu deh. Ayo, ada yang mau coba? Ini masih pada off cam semua ya. Samuel mungkin kamu mau coba jawab? Diskrit itu kaitannya ke banyak atau kuantitas begitu mas, sementara kontinu itu kaitannya ke kayak ukuran yang mana nilainya itu bisa sekian desimal gitu. Oke, ternyata udah cukup paham ya terkait dengan diskrit dan juga kontinu. Jadi benar yang dibilang Samuel tadi, untuk diskrit adalah sesuatu yang bisa kita hitung, sesuatu yang bisa kita kuantifikasikan. Misal nih, saya punya 4 ember, saya punya 10 kantong susu, saya punya 100 barang defect gitu. Nah, itu masuknya ke diskrit, variabel acak yang diskrit. Kontinu itu seperti apa? Kontinu adalah suatu variabel yang dapat diukur. Ketika teman-teman menemukan tinggi tanaman saya sekarang 2 cm, besok 2,4 cm, besoknya lagi 2,7 cm. Nah, itu namanya distribusi probabilitas kontinu menggunakan variabel acak kontinu. Oke, saya mungkin next saja. Kita akan masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Nah, di probabilitas diskrit sendiri itu menggunakan variabel diskrit seperti yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya ada banyak sekali pembagiannya ya teman-teman. Di sini kita coba highlight beberapa aja yang sering muncul dan sering dibahas gitu. Yang pertama ada dari binomial, itu adalah peluang outcome hanya sukses atau gagalnya. Atau hanya ada dua kemungkinan nih, misal teman-teman lempar koin, ada gambar atau ada angka. Nah, itu masuknya ke probabilitas diskrit yang binomial. Kemudian multinomial nih, probabilitas kejadian sukses yang memiliki outcome lebih dari dua. Bisa ada tiga, empat, atau lima outcome. Misalnya yang Pascal itu adalah probabilitas sukses ke K pada percobaan ke X. Nah, detailnya seperti apa, ini sebenarnya jarang dibahas juga ya teman-teman. Nanti mungkin beberapa yang sering dibahas atau sering keluar, kita akan bahas lebih dalam lagi gitu.
Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa pembagiannya lagi. Ada yang Poisson, ada yang geometrik, ada yang hypergeometrik, ada yang uniform discrete juga. Aku jelasin sekilas mengenai yang Poisson. Dari Poisson ini, probabilitas sukses dari proses Poisson dalam waktu T dan juga dengan laju lambda. Nah, di sini teman-teman yang jadi patokan di distribusi Poisson itu adalah jumlah sampel yang besar, kemungkinannya sangat kecil. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke distribusi Poisson. Cara membedakannya ya, secara sederhananya. Lanjut ke geometrik, variabel acak X yang menunjukkan banyaknya percobaan gagal hingga mendapatkan percobaan yang sukses. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi mengenai ini. Lanjut yang hipergeometrik sendiri itu adalah probabilitas kejadian sukses dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa adanya pengembalian. Nah, di hipergeometrik sendiri itu adalah populasinya diketahui. Kuncinya ada di situ. Selanjutnya yang di bagian uniform discrete. Nah, tiap sampel itu memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih di distribusi uniform discrete ini. Saya akan coba jelaskan dua distribusi ya, yang cukup sering keluar juga dan cukup sering digunakan juga gitu. Yang pertama, oke, kita akan mengenal distribusi binomial. Seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, distribusi binomial itu hanya punya dua kemungkinan, yaitu P dan Q. P itu apa? P itu adalah peluang suksesnya, dan Q itu adalah peluang gagalnya. Q itu didapat dari 1 min P, karena total dari peluang itu sendiri adalah 0 sampai 1 kan ya, total dari peluang. Jadi Q adalah pengurangan dari P itu sendiri gitu. Oke, untuk rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti berikut. Px sama dengan n faktorial, n min x, P dikali X, Q, N min X. Nah gitu. Buat keterangannya juga sudah saya sertakan ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja mungkin ya, biar lebih jelas lagi. Jadi misalnya nih, seorang insinyur elektro sedang mengamati proses problem arus listrik pada komputernya. Nah, dari hasil survei terakhir, ada 10% komputer yang dipakai mengalami problem. Jika 5 sampel random dipilih dari seluruh populasi amatan, hitunglah peluang dari data berikut. Oke, yang pertama, terdapat 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Oke, di sini kita miliki P, X-nya itu adalah 3 gitu. Nah, yang ada di dalam kurung ini, mana dia titiknya? Yang ada di dalam kurung ini adalah kombinasi, teman-teman. Jadi 5 3 itu adalah 5 kombinasi 3 gitu ya. Nah, perhitungan yang saya lingkari kotak merah itu putus. Ini perhitungannya ya. Oke. Jadi tinggal teman-teman cari aja nih seperti apa kombinasinya, tinggal dikali aja sama peluang suksesnya itu berapa, dipangkatin sama apa yang ditanya, dan peluang gagalnya itu berapa, dipangkatin sama min X-nya gitu. Recording Nah, stopped. N-nya di sini kan ada 5 ya, sedangkan X-nya itu ada 3, jadi dapat kita hitung di sini. Recording in progress. Oke, dapat kita hitung di sini, buat kombinasinya sendiri itu tinggal dikali sama peluang sukses dan juga peluang gagalnya, didapat 0,081. Selanjutnya paling sedikit nih, paling sedikitnya ada 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Paling sedikit itu ya. Jadi caranya gimana? Caranya itu adalah PY lebih dari 3 ya teman-teman. Jadi kalau paling sedikitnya ada 3, berarti kan kemungkinannya ada 3, 4, dan 5 ya. Kemungkinannya ada 3, 4, dan 5. Nah, ini sebenarnya tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal cari aja peluang 3-nya berapa, peluang 4-nya berapa, dan peluang 5-nya berapa. Tinggal dicari masing-masingnya, terus teman-teman jumlahkan gitu. Kalau ada soal paling sedikit atau paling banyak gitu, pasti ujung-ujungnya adalah peluang dari masing-masingnya itu dijumlahkan. Dan didapat hasil sebagai berikut ya, 0,00856 gitu. Terus selanjutnya ada kurang dari 3 komputer terpilih mengalami kerusakan. Oke, kalau misalnya kurang dari 3 seperti ini, kita kan udah ketahui nih, peluang 3-nya itu berapa? 0,0081 gitu. Sorry, peluang lebih dari 3-nya itu berapa? Peluang lebih dari 3-nya adalah 0,00856. Nah, kalau misalnya kurang dari 3, itu kan kalau dari sisi probabilitas itu 0 sampai 1 ya teman-teman.
Jadi teman-teman tinggal kurangin aja. Teman-teman tinggal cari yang kurang dari 3 itu seperti apa gitu. Jadi caranya tinggal 1 dikurang peluang lebih dari 3 gitu. Udah dapat dah hasilnya itu nanti. Tinggal di eh, matematisnya lah ya gitu. Kalau teman-teman paham konsepnya, nanti pasti lebih mudah lagi di bagian matematisnya. Oke, saya coba next lagi. Oke, selanjutnya mengenai distribusi Poisson discrete. Nah, distribusi Poisson discrete ini sendiri menunjukkan sebaran variabel acak dari proses Poisson dalam satu horizon waktu dengan laju lambda. Nah, laju lambda itu dapat dicari dengan persamaan Bernoulli tadi ya, ada N kali P. Itu adalah banyaknya sampel dikali Recording dengan stopped. proporsi dia suksesnya seperti apa gitu. Recording in Untuk progress. rumus yang dipakai sendiri itu sebagai berikut ya teman-teman. Itu ada E. Nah, E itu apa? E itu adalah bilangan logaritmik namanya. Logaritmik sendiri ada ketuanya atau ada koefisiennya itu sebesar 2,718. Itu dipakai buat pengalinya ya. Jadi itu adalah bilangan yang mutlak ya teman-teman, nggak bisa berubah yang E itu. Nah, notes-nya catatan dari saya, kalau misalnya parameter N-nya sangat besar atau lebih dari 50 dan P-nya itu sangat kecil atau kurang dari 0,1, teman-teman bisa menggunakan distribusi Poisson di situ gitu. Jadi distribusi Poisson ini nggak cuman berkaitan dengan waktu aja, tapi juga berkaitan dengan percobaan dengan N yang lebih dari 50. Nah, ini sebenarnya ada beberapa referensi sumber yang beda-beda ya. Ada N-nya lebih dari 50, ada N-nya lebih dari 100 gitu. Tapi saya sendiri itu biasanya pakai N yang lebih dari 50, udah saya masukin ke distribusi Poisson gitu. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya sebagai berikut. Kalau misalnya sebuah perusahaan telepon memberikan 1.000 pilihan pesawat telepon nih, sebagai kombinasi warna, tipe, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, sebuah perusahaan membuka cabang baru dan tersedia 200 sambungan telepon, di mana setiap karyawannya boleh memilih pesawat telepon sesuka hatinya. Sini kita garis bawahi ya, di setiap karyawannya gitu. Terus asumsikan bahwa ke 1.000 pilihan tersebut adalah equally likely atau mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih gitu. Berapa probabilitas bahwa sebuah pilihan tidak dipilih, dipilih oleh seorang, 2 orang, atau 3 orang karyawan. Nah, sini kita definisikan dulu, N-nya itu adalah sebanyak 200 sambungan telepon kan. Nah, untuk peluangnya itu sendiri, atau peluang suksesnya, itu adalah satu karyawan memberikan 1.000 pilihan. Nah, jadi ada 1 pilihan dibandingkan 1.000 pilihan tadi. 1/1.000 didapat 0,001. Lambdanya berapa? Lambdanya tinggal dikalikan aja. Itu berapa jumlah N-nya dan berapa jumlah P-nya, didapat 0,2. Selanjutnya, soal yang pertama nih. Berapa probabilitas bahwa sebuah pilihan itu tidak dipilih sama sekali? Berarti P0 kan? Kita masukkan ke rumus saja. P0 berarti E pangkat lambda, pangkat 0, min 0,2 dikali lambda per X-nya tadi. Nah, X-nya itu adalah sesuatu yang ditanyakan ya teman-teman. X-nya kan ditanyakan yang 0, tidak dipilih sama sekali. Nah, didapat hasilnya sebesar 0,8187 gitu. Nah, untuk yang lainnya itu juga sama ya teman-teman. Kalau misalnya dipilih oleh seorang, ya tinggal diganti aja. X-nya itu 1. Kalau dipilih 2 orang, X-nya 2. Kalau dipilih 3 orang, ya X-nya 3 gitu. Dapat hasil sebagai berikut. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lagi sama Amel ya. Oke, di sini aku mau lanjut menjelaskan ya tentang distribusi multinomial. Kalau tadi udah belajar tentang binomial, di sini ada yang namanya multinomial. Bedanya apa sih? Jadi sebelumnya aku jelasin dulu ya, apa itu distribusi multinomial. Yaitu merupakan kejadian dari n buah percobaan dengan k jenis keluaran dan setiap keluaran itu punya probabilitas. Jadi bedanya antara binomial sama multinomial. Kalau misal tadi jadi kalau misal tadi binomial itu cuma punya satu jenis keluaran yang ditanyain apa, tapi kalau multinomial ini dia punya beberapa jenis keluaran. Ada bukan cuma satu gitu, tapi ada K jumlahnya. Terus di sini aku udah kasih rumus juga tentang probability mass function, atau ini rumus untuk mencari nanti ya yang ditanyakan itu apa gitu.
Mungkin biar paham dan jelas, langsung masuk ke soalnya aja kali ya. Oke, jadi di sini aku ada soal. 10 dadu dilemparkan bersamaan. Berapakah peluang ada 2 dadu bertanda 1, 1 dadu bertanda 2, dan seterusnya. Oke, pertama kita bisa tahu nih, tulis dulu apa yang diketahui di sini. Di sini diketahui N-nya adalah 10. N-nya adalah 10 karena kalau kita lihat di sini tadi ya, N buah percobaan. Berarti karena dia 10 kali dilemparkan, maka ada 10 N-nya adalah 10 atau 10 percobaan gitu. Terus setelah itu kita tulis ada berapa K-nya. Karena K tadi itu melambangkan berapa jenis keluaran yang diminta, di sini ada 6. Karena di sini dari soal sendiri itu diminta kalau ada yang bertanda 1, ada yang bertanda 1, terus ada yang bertanda 2, bertanda 3, 4, 5, 6. Lengkap nih, semua ditanyain secara bersamaan. Artinya dia punya 6 jenis keluaran. Yang mana setiap keluaran itu pasti punya probabilitas mereka masing-masing kan. Kayak misal dadu bertanda 1, ini berapa probabilitasnya, bertanda 2, berapa probabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman nemuin soal yang ketika tulis diketahuinya ini ada N, ada K, terus setiap K juga punya probabilitas, nah itu masuknya ke multinomial ya. Terus di sini aku kasih cara penulisan apa yang ditanya gitu ya. Yang di highlight kuning ini, cara bacanya adalah P, peluang dari ketika keluaran pertama atau tadi dadu bertanda 1-nya ada 2, dadu bertanda 2-nya ada 1, dadu bertanda 3-nya ada 0, dan seterusnya. Itu berapa gitu. Nah, sebenarnya tinggal kita masukin ke rumus ini aja. Rumus yang di sebelah kiri ini ya. N-nya kita masukin ada 10. Terus X-nya. X-nya tadi berapa aja jumlahnya? Ada 2, 1, 0, 3, 2, 2. Sesuai yang ini tadi ya. Terus kita kaliin sama probabilitasnya, probabilitas masing-masing keluaran. Karena satu dadu itu pasti kan punya 6 sisi. Setiap sisi pasti punya probabilitas yang sama untuk dia bisa keluar gitu. Jadi jadi misal kita lempar, kita mau dapat dadu yang bertanda 1, itu pasti peluangnya 1/6. Karena mereka mutually eksklusif dan seterusnya. Jadi mau dia bertanda 1, tanda 2, 3, 4, 5, 6 itu mempunyai probabilitas 1/6. Jadi tinggal dimasukin aja nih P1-nya ada 1/6, ada 1/6, 1/6 gitu ya. Nah, terus untuk soal ini, rumus ini ya, yang N dalam kurung sekian-sekian ini, itu bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan, penulisannya itu akan jadi rumus permutasi. Jadi kita tinggal masukin aja nih ke rumusnya, jadi 10 faktorial dibagi, tinggal difaktorialin semua, 2 faktorial, dikali 1 faktorial, 0 faktorial, dan seterusnya. Tinggal dihitung aja biasa, terus kita dapat angka 0,001250. Ini agak kepotong ya, sorry. Oke, nah segitu deh. Pokoknya yang kita dapatkan, artinya kita punya peluang sekitar 0,001 untuk soal ini. Untuk mendapatkan peluang dadu bertanda 1-nya 1, 1 dadu bertanda 2, 0 dadu bertanda 3, dan seterusnya. Mungkin itu untuk multinomial yang harus di-highlight di sini adalah kita pakai ini ketika ada N, ada K, dan setiap K itu punya probabilitas. Bisa di next aja. Oke, buat selanjutnya, ini yang terakhir kok, tenang. Kita ada distribusi geometri. Jadi distribusi geometri itu apa sih? Jadi geometri atau distribusi geometri itu menunjukkan banyaknya percobaan gagal hingga mendapatkan sukses. Nah, bedanya di geometri ini dia punya mass function sama distribution function. Bedanya, kalau mass function itu biasanya kita cuma nulis, misal P
sama dengan X. Agak nggak kelihatan ya. Tapi intinya P sama dengan X. Tapi kalau distribution function itu dia kayak penjumlahan dari sebelum-sebelumnya. Misal F2. F2 itu artinya peluang 0 ditambah peluang 1 ditambah peluang 2 gitu. Rumusnya juga sedikit berbeda, jadi bisa disesuaikan aja. Di sini aku punya soal biar teman-teman bisa lebih jelas juga. Jadi soalnya di sini ada Akbar nih yang berniat untuk menikah. Terus dia punya restu kedua orang tua yang membuat tingkat kesuksesannya itu jadi 70%. Kira-kira berapa peluang diterima ketika ia melamar wanita ke-10 dan juga berapa peluang diterima ketika tidak lebih dari 5 wanita dia lamar. Ada 2 soal ya di sini. Kita tulis dulu diketahuinya. P atau peluang sukses, kita udah dikasih tahu kan tadi. Tingkat kesuksesannya ada 70%. Berarti peluang sukses atau P-nya itu 0,7. Q atau gagal itu pasti 1 min 0,7. Karena kalau misal teman-teman lupa dan belum tahu ya, P sama Q itu kan biasa dilambangkan untuk sukses, peluang, sukses, dan gagal. Ketika dijumlahkan, pasti mereka jumlahnya 1. Karena kalau nggak sukses, pasti gagal kan. Jadi penjumlahannya pasti 1. Oke, jadi tadi gagalnya udah dapat 0,3, terus kita cari N-nya adalah 10. Untuk yang soal pertama, untuk yang soal 2, 5 ya. Kita bahas dulu dari soal yang A. Di sini kita ada peluang ketika X sama dengan 10. Nah, ketika kita punya soalnya itu sama dengan nih, kita pakai rumus yang probability mass function atau yang cuma PX aja. Terus di sini kita tinggal masukin ke rumusnya, berarti P terus dalam kurung 1 min P pangkat X-nya berapa gitu, X min 1-nya berapa. Tinggal dimasukin aja tadi peluang suksesnya 0,7, terus peluang gagal atau ini Q ya, sama aja Q, nya 0,3, terus dipangkatin 9, hasilnya 0, sekian, 0,00 sekian lah itu. Terus untuk yang B, bedanya tadi kalau misal kita yang ditanyakan itu pakai sama dengan, itu kita pakai mass function, tapi kalau misalnya yang ditanyakan itu kayak kumulatif gini, kurang dari atau lebih dari, itu better kita pakai yang probability distribution function. Rumusnya juga sedikit berbeda. Lalu kalau untuk soal yang B, ini kan berapa peluang diterima setelah tidak lebih dari 5 wanita. Tidak lebih dari 5 wanita, artinya ya ketika wanitanya 1, wanitanya 2, 3, 4, dan 5. Makanya di sini kita jumlahin semua peluangnya. Peluang ketika wanitanya 1 ditambah peluang ketika wanitanya 2, dan seterusnya. Terus di sini kita masukin aja rumusnya tadi, P 1 min P atau P kali Q pangkat X min 1. Terus kita dapat jumlahnya adalah 0,99271. Kenapa jumlahnya lebih besar? Karena dia udah penjumlahan ya, karena tadi dia sampai P sama dengan 5. Mungkin itu untuk geometris. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau misal ada, boleh taruh di kolom komentar aja. Bisa. Oh, oke. Dari Samuel mau tanya? Saya mau nanya untuk yang itu Mbak, pada soal B ketika peluang diterima setelah tidak lebih dari 5 wanita, apakah kalau dari rumusnya kan bisa pakai cara alternatif, kita langsung hitung misalkan peluang X sama dengan 6, terus nanti dikurangi 1 dikurangi P6 itu juga bisa untuk cara cepat ya Mbak? Oh, oke. Maksudnya kayak tadi di binomial gitu ya? Iya Mbak. Kalau di sini konsepnya agak beda. Jadi kalau misal kamu pakai cara alternatif, itu better. Jadi penulisannya antara kamu ngitungnya satu-satu kayak gini di jumlah, atau kamu bisa langsung pakai cara cepat. Jadi langsung ini ya, cara keduanya F, karena kita mau cari 5 ya tadi. Langsung aja F5. Terus kita masukin rumus yang ini tadi. 1 min P, nggak keluar ya. 1 min P X plus 1. Jadi kamu bisa
langsung masukin ini. Dimasukin, hasilnya akan sama kalau kamu ngitung pakai cara yang manual tadi satu-satu. Sebenarnya konsepnya mirip ya, karena dia juga satu min berapa tadi. Cuma karena logikanya agak beda dikit ya di geometri sama di binomial tadi, jadi mungkin dari aku sendiri nyaranin mending kamu pakai cara yang distribution function buat lebih cepatnya daripada kamu pakai cara yang tadi misal P1 dikurangi P6 gitu. Udah jelas atau mau ada? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke. Oke, sip. Mulai next. Oke, mungkin itu tadi ya materi terakhir. Aku serahin lagi ke Arta ya. Oke, terima kasih dari Mbak Amel juga udah dijelaskan sekilas ya, teman-teman. Mungkin itu tadi materi terakhir kita. Kita nggak bisa bahas detail di sini karena waktunya cukup terbatas ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bahas lebih detail lagi, bahas lebih dalam lagi, boleh dikulik-kulik sendiri lagi gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan juga, kita terbuka. Kalau misalnya teman-teman ada mau diskusi kenapa bisa gini atau kenapa bisa gitu, itu bisa hubungi asisten ADRK sendiri gitu. Sebagai penutup, kita minta tolong ke teman-teman buat isi link feedback berikut ya, buat evaluasi dari laboratorium ke depannya supaya bisa lebih baik lagi kalau mengadakan kegiatan yang sejenis gitu. Dari teman-teman mungkin boleh bisa langsung di-scan aja QR code yang ada di layarnya dan segera diisi juga feedback teman-teman. Bisa dijelaskan aja kira-kira apa yang bisa kami improve lagi atau apa yang teman